adik-adik yang terkasih, salam jumpa dan selamat Paskah. Nah, pada minggu ini adik-adik akan diajak untuk pendalaman bina iman yang akan didampingi oleh suster-suster Hermanus Karmelitas atau yang biasa disebut suster-suster Hakaram. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, perkenalan dulu ya. Suster namanya Suster Maria Hakaram. Nanti yang akan membacakan Injil, lalu memberikan renungan dan cerita adalah Suster Justina. Dan yang akan bercerita banyak tentang kongregasi Hermanus Karmelitas adalah Suster Hotmaria. Yuk teman-teman, ikut dengan suster-suster untuk mengetahui lebih dalam tentang kongregasi Hermanus Karmelitas dan tentang Tuhan Yesus yang baik. Oh, giranglah. Kita berdoa bersama yuk. Kita siapkan hati, duduk dengan tenang, tangannya dilipat, lalu kita tutupkan mata kita sambil merenungkan Tuhan Yesus ada di samping kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu, oleh imanmu, memperoleh hidup dalam nama-Nya. Melihat mamanya, dia langsung gembira, sorak-sorak, Mama sudah pulang, Mama sudah pulang, ore, Mama sudah pulang. Mamanya pulang, dia senang, Mama, Tini bikinin teh ya, Maya. Tini langsung pergi membuatin teh untuk mamanya. Adik-adik, selamat pagi. Nah, seperti dalam cerita barusan yang kita dengar tentang si Tini yang ditinggalkan mamanya untuk pergi kerja karena mamanya belum pulang, maka dia sedih, nangis karena ketakutan. Sama seperti dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, di mana para murid Yesus ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, disalib, lalu mereka juga ketakutan, takut sekali. Mereka takut, sehingga mereka sembunyi. Karena ketakutan mereka sembunyi, sehingga mereka sembunyi di rumah. 10 murid itu sembunyi di dalam rumah, kemudian mereka mengunci pintunya, mengunci jendelanya, sehingga semua tertutup. Tapi tiba-tiba Yesus datang. Mereka terkejut, kaget. Ketika Yesus datang, mereka terkejut dan kaget. Tapi di dalam hati suasana penuh kegembiraan, suasana yang menggembirakan sekali karena Yesus datang. Ketika Yesus mengatakan damai sejahtera
sejahtera bagi kamu. Maka sangat gembira kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Namun adik-adik, seperti dalam bacaan tadi dikatakan bahwa pada waktu itu si Thomas tidak ada di tengah-tengah mereka. Maka ketika para murid yang lain menceritakan kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas pakunya maupun ke dalam lambung, aku sekali-kali tidak akan percaya. Satu minggu kemudian adik-adik, waktu mereka berkumpul, Thomas juga ada di dalamnya. Yesus datang kembali. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu, hai Thomas, lihatlah, cucukkanlah jarimu ke bekas paku. Ya Tuhanku dan Allahku. Maka seketika itu juga Thomas menjadi percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Yesus sungguh hidup kembali. Nah, adik-adik, dalam Minggu Paskah ini kita diajak untuk semakin hari semakin percaya bahwa Yesus itu ada bersama kita. Yesus selalu mendampingi kita dalam suka maupun dalam duka. Di sekolah, di rumah, dimanapun Yesus ada bersama kita. Jadi adik-adik jangan takut bahwa Yesus selalu beserta kita. Dan kita juga punya tanggung jawab. Kita juga diutus untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira kepada siapapun juga, kepada teman-teman, kepada teman kita di sekolah, kepada orang tua, kepada siapapun yang kita jumpai. Dengan cara apa? Memberikan sapaan, senyuman, ya, sapa, senyum kepada setiap orang yang kita jumpai setiap hari. Itulah tugas kita sebagai pengikut Kristus, mewartakan Injil, mewartakan Kristus yang telah bangkit ke dalam dunia, bahwa kita tidak perlu takut seperti Tini yang selalu ketakutan, atau seperti para murid, tetapi kita percaya bahwa Yesus ada beserta kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, salam jumpa dan selamat Paskah untuk kita semua ya. Selamat merayakan juga hari Minggu Panggilan. Apakah kalian tertarik untuk menjadi seorang suster Karmelitas? Mari kita kenal sedikit tentang suster Karmelitas ya. Kongregasi para saudari perawan Maria dari Gunung Karmel atau yang disebut Hermanas Karmelitas adalah sebuah keluarga religius. Jadi para anggotanya ingin menghayati pembaktian diri kepada Allah dengan mengikuti Yesus Kristus dan melalui pengikraran nasihat-nasihat Injil atau yang biasa disebut dengan kaul-kaul religius, yaitu kaul kemiskinan, kemurnian dan ketaatan. Karena kami seorang Karmelit, maka kami menghayati spiritualitas dan karisma Karmel. Sedikit tentang spiritualitas Karmel itu berinspirasi atau meneladani Santa Perawan Maria dan Nabi Elia. Dan karisma Karmel itu sendiri adalah kontemplasi yang menyatukan antara hidup doa, pelayanan, dan persaudaraan. Jadi doa, pelayanan, persaudaraan itu harus menjadi satu kesatuan dan dilihat dengan kacamata Allah sendiri. Jadi tidak bisa terpisah, hanya berdoa saja, hanya melayani saja, atau hidup bersama saja. Jadi ketiganya itu harus menyatu dan kita harus bisa melihat Allah di dalam ketiga bagian ini, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan tadi. Kami berkarya di berbagai bidang yang
tidak terlalu besar-besar, tetapi ada di bidang pendidikan formal dan informal, yaitu di sekolah-sekolah milik kami sendiri maupun milik pemerintah atau swasta. Kami juga bergerak di bidang kesehatan, sosial, rumah retret, pelayanan spiritual, asrama kaum muda, terbuka pada kebutuhan gereja dan masyarakat. Seperti ibu pendiri kami, yaitu Ibu Elisia Oliver Molina, yang menghayati Injil di dalam kesederhanaan, maka kami hadir di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Jadi kami ada di Sumatera pun di pelosok, hadir juga di NTT pun di pelosok. Dan ada juga di luar negeri, dan kami berasal dari Spanyol, Italia, ada komunitas di Portugal, Rwanda, di Afrika, Puerto Rico, Timor Leste, dan Republika Dominikana. Sedikit tentang tahap-tahap pembinaan dalam kongregasi Hermanus Karmelitas. Pertama, tahap awal itu masa aspiran. Itu bisa saja 6 bulan sampai 1 tahun. Demikian selanjutnya naik ke masa postulat, bisa 4 bulan sampai 2 tahun. Novisiat ada 2 tahun. Di novisiat itu masa kanoniknya 1 tahun, itu dari hukum kanonik gereja. Lalu masa novisiat tahun kedua itu lebih mengenal kongregasi, karya-karya kongregasi. Lalu selanjutnya masa juniorat, dari setelah mengikrarkan kaul-kaul religius disebut masa juniorat, bisa 6 tahun sampai 9 tahun, terus menerus memperbaharui kaul selama 6 tahun sampai 9 tahun itu. Lalu terakhir masa ongoing formation atau yang biasa disebut sudah kaul kekal. Jika adik-adik ingin bergabung bersama kami atau tertarik untuk menjalani hidup sebagai seorang suster Karmelitas, datanglah dan lihatlah betapa baik dan indahnya tinggal bersama sebagai saudara. Adik-adik masih semangat kan? Terutama di masa Paskah ini pasti masih semangat karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan adik-adik tadi sudah mendengarkan panjang lebar tentang kongregasi Hermanus Karmelitas, tentang Tuhan Yesus yang memanggil murid-murid. Nah, suster berharap adik-adik tetap mengikuti Tuhan Yesus dengan caranya sendiri, yaitu taat pada orang tua, rajin ke gereja, dan rajin berdoa. Ya, dan salam yang paling banyak dan penuh cinta dari suster-suster untuk adik-adik semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti Bina Iman setiap hari Minggu. Dan sekarang suster-suster akan menampilkan lagu kebangsaannya suster-suster Hermanus Karmelitas. Yuk mendengarkan dan sampai jumpa.